Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1 Cep Sehan menggelar kampanye di Kabupaten Kepulauan Sitaro 2 Oktober 2020. Kedatangan Sehan yang tanpa dihadiri Teti ini pun disambut meriah oleh relawan, partisipan dan pendukung Cep Sehan di Sitaro. Calon Wakil Gubernur yang akrab disapa Eyang ini pun langsung menyuguhkan program kerja berupa visi dan misi selama 5 tahun memimpin Sulut jika masyarakat memberi kepercayaan kepada mereka. Program unggulan itu pun meliputi program pendidikan untuk 10.000 mahasiswa yang kurang mampu, lanjut studi mendapat suntikan dana selama 8 semester, juga akan memberikan tunjangan tambahan penghasilan atau TTP bagi guru SMA dan SMK sederajat sebesar 2,5 juta. Kami punya 9 program unggulan. Yang pertama pada sektor pendidikan, kami siapkan 50 miliar untuk membayar 50 miliar setiap tahun 10.000 mahasiswa yang tidak usah membayar uang semester. Gubernur dan wakil gubernur yang akan bayar selama 8 semester 200 miliar kami siapkan. Seandainya mahasiswa itu banyak dari kalangan orang miskin, maka kami akan tambah anggarannya sampai 100 miliar per tahun. Jadi untuk berikut, dikala kami terpilih 10-20 ribu mahasiswa dari kalangan orang yang tidak mampu, semua uang semesternya akan ditanggung oleh gubernur dan wakil gubernur lewat dana APBD. Bagaimana dengan cara? Gubernur harus lakukan MOU dengan semua perguruan tinggi. Setiap jatuh tempo pembayaran uang semester, maka masing-masing fakultas melakukan tagihan di kas daerah. Tidak perlu itu mahasiswa lagi mau pusing-pusing untuk proposal. Apalagi orang siapkan? Siapkan 25 miliar untuk kesejahteraan tambahan pendapatan guru SMA, SMK dan sederajat, apalagi di pulau-pulau. Yang tidak ada tambahan pada orang urusan semua mesti ke provinsi. Kita harus tambahkan dari 1 juta sampai 3 juta tergantung tingkat kesulitan dan jaraknya ke provinsi. Tambahan pendapatan para guru SMA dan SMK yang menjadi tanggungan dari pemerintah provinsi. Itu untuk sektor pendidikan. Di sektor kesehatan, program BPJS dan KIS juga akan mendapat topangan. Keluarga pasien jaga akan diberikan dana sebesar 100.000 per hari selama 15 hari. Yang kedua apa? Sektor kesehatan. Terlalu banyak rakyat yang tidak mendapatkan KIS dari program pemerintah pusat dan BPJS pemerintah daerah. Banyak kalian tidak ada sehingga kalian menggunakan BPJS mandiri, bayar sendiri. Betul? Maka itu akan di-cover dan ditanggung oleh pemerintah provinsi semuanya. Yang tidak mempunyai KIS dan BPJS, KIS dari pemerintah pusat dan BPJS dari pemerintah kabupaten, lebih dari setengah menderita. Setelah itu apa yang harus kurang backing pada kesehatan? Kami siapkan namanya dana JOS. Orang yang pegang BPJS dan KIS biasanya ngoni kalau sakit, ngoni muka rumah sakitnya tidak ada ongkos, terpaksanya tidak pergi. Maka kami memprogramkan angka 100 miliar untuk memberikan kepada rumah sakit. Tidak hanya orang sakit yang dikasih makan, keluarga juga yang jaga orang sakit harus diberikan makan. Namanya JOS, jaga orang sakit, 100.000 per hari. Sektor ekonomi rakyat, yaitu program UMKM 3 juta yang diberikan kepada masing-masing pelaku usaha yang ditopang dari APBD provinsi. Kemudian apa lagi pada sektor kesehatan, pada sektor ekonomi rakyat? Apa yang kurang bikin? Yaitu bantuan modal kepada UMKM, 50.000 pengusaha kecil, mama-mama, papa-papa yang perlu bajuan diberikan modal 3 juta secara cuma-cuma per orang. Cep Sehan juga akan memberikan 90 miliar untuk bangun setiap tahun 3.000 rumah rakyat. Selanjutnya apa lagi? Kita siapkan 90 miliar untuk bangun setiap tahun 3.000 rumah rakyat.
3.000 setiap tahun kita akan bangun rumah rakyat. Satu rumah 30 juta. Bagaimana cara bangunnya? Yang ada rumah, ada tanah, tapi rumahnya tidak bagus, bongkar pun bangun DP rumah. Ada tanah, tidak mampu bangun rumah, bangun DP rumah. Nyada ada tanah, nyada ada rumah, maka berikan tanah dan bangun rumahnya. Kami siapkan anggaran sampai 200 miliar per tahun. Tidak hanya itu, dari total APBD provinsi 5% diploting di bidang agama untuk kesejahteraan imam, pendeta, kegiatan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, dan lain-lain. Maka kami programkan 2,5 sampai 5% untuk keagamaan. Untuk apa? Pembangunan fisik gereja dan masjid tempat ibadah. Kedua, kesejahteraan imam dan pendeta, penatua serta pegawai syar'i. Yang ketiga apa? Kegiatan keagamaan supaya tidak terlalu terbebani kepada jamaah. Cukup diakonia perpuluhan dengan derma. Tidak usah kasih beban yang lain. Ada rakyat pedoi, ada di pemerintah. Orang mau kasih. Kalau bangun gereja, bangun. Kenapa di pedoi? Tidak usah lagi bebankan rakyat lagi butuh hidup. Lanjut, Chef dan Sehan pun menyiapkan program asuransi dan bantuan lain yang menjadi kebutuhan nelayan. Nelayan usia 45 tahun ke bawah yang mengalami musibah kecelakaan dan kematian mendapatkan santunan sebesar 150 juta. Sedangkan nelayan usia 45-70 tahun mendapatkan santunan 40 juta. Nelayan, bagaimana? Nelayan tentunya untuk bilang mau kasih parau 20 GT, 30 GT, 17 GT, 15 GT, 10 GT, 7 GT, yang 3 GT, 5 GT, itu kebiasaan, biasa. Tapi kami anggarkan 100 miliar untuk asuransi kepada para nelayan. Jadi kalau ada nelayan yang meninggal di bawah 45 tahun, langsung dapat santunan keluarganya ahli waris 160 juta. Berbagai program-program yang menjadi unggulan paslon cagup dan cawagup nomor urut 1 ini banyak menuai simpati dan apresiasi dari masyarakat yang dinilai oleh mereka begitu pro rakyat. Saat ditemui oleh tim media Cahaya Utara, Eyang sapaan akrab beliau pun berterima kasih atas sambutan masyarakat Siau Tagulandang Biaro yang begitu antusias dengan kedatangannya. Pertama tentunya saya sebagai orang juga dari daerah yang sangat menjunjung tinggi tentang adat istiadat, dan saya sudah mengenal betul tentang adat Sangihe Talaut. Tentunya apa yang dilakukan kami Ketua DPD 2 Golkar dan teman-teman menyambut saya dengan adat itu adalah satu penghormatan. Kebetulan saya satu-satunya pemimpin di Lamongan Raya yang diberikan gelar adat tertinggi, yang kemungkinan tidak ada lagi yang bisa mendapatkan itu. Itu 2 tahun lamanya mereka minta, tapi kemudian lama baru saya iakan. Gelar adat itu berarti bintang tertinggi penerang daerah, itu sudah itu gelar tertinggi dari adat seorang pemimpin. Sehingga tentunya saya kira tadi saya sangat berterima kasih sambutan dari masyarakat Siau, Tagulandang dan Biaro yang tadi diprakarsai oleh Ketua DPD 2 Golkar, yang saya tahu dia adalah orang asli yang sangat menghormati tentang adat istiadat gitu. Walaupun saya lebih muda, tapi sebagai tamu tentunya dijemput dengan adat setelah saya menginjakkan kaki di tanah Siau, dan itu sangat luar biasa. Kalau saya lihat masyarakat itu kan umumnya di mana-mana, karena kebiasaan orang para kandidat datang kampanye persoalan yang biasa-biasa, tapi saya datangkan dengan pola dan cara yang berbeda, sehingga tadinya dia biasa-biasa. Setelah saya di atas 10 menit mulai bicara, baru dia sadar sesungguhnya inilah yang dia butuhkan dari seorang calon. Ini bukan sekedar janji, tapi ini konsep yang memang dia tunggu. Dan bagaimana gaya memimpin. Saya berterima kasih karena masyarakat Siau, baik Siau Timur, Siau Barat yang hadir tadi bersama dengan kader partai, itu mereka antusias, dan bahkan saya tahu mereka bilang bahwa baru ini kita dengar cara pemaparan visi misi yang sangat transparan
mengenal kepada kebutuhan rakyat. Pesan saya sebagai warga negara, satu hal pertama, bahwa di dalam undang-undang, baik undang-undang daerah, tidak ada ancaman hukuman bagi rakyat tidak memberikan hak pilih. Tapi saya mengimbau bahwa sebaik-baiknya warga negara itu dia selalu mengambil keputusan dan memberikan hak kedaulatannya. Soal nanti dia tahu siapa yang baik atau tidak itu relatif. Tapi paling tidak sebagai warga negara harus tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah lewat pemberian hak kedaulatannya. Ya. Karena kedaulatan rakyat itu hanya sampai di saat dia memberikan hak pilihnya itu. Nah, mudah-mudahan rakyat di Sitaro, Siau, Tagulandang, dan Biaro benar-benar dia dapat memberikan kedaulatannya itu kepada orang yang betul-betul kemudian dia setelah mendapatkan jabatan dia tahu menghargai tentang kedaulatan yang telah diberikan oleh rakyat pada tanggal 9. Rakyat Siau, Tagulandang, Biaro, jangan lupa Ibu Kristiani Enjina Peruntu atau dikenal dengan Ibu Keti, dan saya Sehan Salim Banjar dikenal dengan Eyang, itu kami pasangan nomor urut 1. Kami pasangan nomor urut 1. Kami berpakaian warna ungu. Warna ungu itu simbol pasca atau masa penantian untuk Protestan. Nah, kenapa saya yang memilih? Saya memilih warna ini. Ini tanda daripada betapa lamanya rakyat Sulawesi Utara menanti pemimpin yang lebih terbuka dan lebih menyayangi rakyatnya. Gitu. Di sisi lain, mantan Wakil Bupati Kabupaten Sitaro, Pithen Kuera mengatakan adanya program-program yang terencana dan visi misi yang begitu luar biasa membuktikan pasangan CEP SSL ingin membangun Sulut secara merata tanpa melihat warna partai siapa kepala daerahnya. Dan masyarakat pun pasti tahu dan mampu melihat mana yang terbaik untuk Sulawesi Utara ke depannya. Sampaikan orang yang betul-betul ya menyangkut seorang birokrat yang cukup berpengalaman dan memang suatu program yang memang terencana bukan hanya isin-isin tapi terencana berdasarkan anggaran yang ada, dan memang masyarakat baru terbuka selama kita kampanye. Baru tadi kita lihat orang punya visi dan misi untuk membangun Sulawesi Utara ke depan luar biasa. Nah, jadi saya kira masyarakat sudah harus tahu dan mampu menyimak mana yang terbaik. Rasa boleh mendengarkan dan boleh mempelajari, boleh mengevaluasi. Ya, bukan hanya disampaikan, tapi mampu mengevaluasi di mana letak kebenarannya dan di mana letak suksesnya, kemana arah daerah ini akan dibawa. Ingat, pilih tentu nomor 1. Tidak ada nomor lain selain satu. Cuma satu. Gubernur, tidak ada gubernur 2. Dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Jemilah Hutung dan Silaluas Media Cahaya Utara melaporkan.